peserta KKLDR 2020. Baiklah, pada kali ini kami panitia KKLDR 2020 akan menyelenggarakan Q&A dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kami himpun dari beberapa akun media sosial. Baiklah, mungkin pertanyaan ini yang akan kami lontarkan kepada narasumber. Kali ini narasumber kita adalah Sekretaris Panitia KKLDR Bapak Dr. Mujiono MPD. Selamat siang Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Banyak yang bertanya ini Pak, kan berbeda dengan KKL tahun-tahun sebelumnya yang kita di lapangan sebelum kita dilanda pandemi ini, bahwa apa sebenarnya yang melatar belakangi dipilihnya KKLDR di IAIN Pontianak tahun 2020 ini Pak? Jadi begini, KKLDR ini bukan pilihan, tapi solusi alternatif solusi alternatif dikala saat ini negara kita dilanda oleh pandemi, tidak terkecuali Kalimantan Barat. Jadi kalau dulunya KKL itu teman-teman mahasiswa berkumpul kemudian bergerak ke satu wilayah untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, tahun ini karena pandemi corona, kondisi negara kita, KKL-nya diubah formatnya, pengabdiannya tetap formatnya diubah. Kalau dulu untuk mengabdi kita harus pergi ke daerah orang, hari ini atau tahun ini KKLDR, perlu saya luruskan nih, DR di sini singkatan dari rumah, bukan daring. Sekali lagi, bukannya daring, tapi dari rumah, bukan dalam jaringan. Jadi basisnya sekarang di rumah, tempat tinggal kita, domisili kita masing-masing, dan pengabdian itu, kegiatan-kegiatan KKL dilakukan dari rumah kita masing-masing. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Intinya habis kegiatan kita bisa balik ke rumah dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu kan. Nah, itu bedanya antara KKL dengan KKLDR. Ini merujuk dari surat edaran Dirjen Diktis nomor B713 tahun 2020. Jadi yang melaksanakan KKLDR ini bukan hanya IAIN Pontianak, tapi seluruh PTKIN yang ada di Indonesia. Bahkan PTKN juga melakukan hal yang sama. Cuma masing-masing perguruan tinggi punya distingsi masing-masing. Sesuai arahan rektor, IAIN Pontianak melaksanakan KKLDR itu relawan kewilayahan. Artinya penekanannya nanti pengabdian itu pada kegiatan pencegahan penularan, salah satunya ya, fokusnya salah satunya itu termasuklah penanganan dampak COVID-19 ke masyarakat di sekitar kita, di sekitar rumah peserta KKL. Oke, Pak Sekretaris Panitia, Pak Mujiono, banyak mahasiswa yang masih bertanya-tanya dan kebingungan tentang format kegiatan KKLDR 2020 gitu. Jadi bagaimana sebenarnya format kegiatan yang akan mereka lakukan di lapangan? Kegiatan KKLDR 2020 itu berkah bagi peserta KKL sebetulnya. Bisa dibilang jauh lebih mudah daripada KKL reguler atau integratif tahun-tahun sebelumnya namanya. KKL tahun ini memberikan kebebasan kepada peserta untuk mengekspresikan dirinya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan? Banyak. Bahkan begini. Yang pertama, yang jelas itu kegiatan penanggulangan COVID-19 itu bisa dengan kampanye, protokol kesehatan, new normal dan lain sebagainya. Kita nanti akan bekali. Kita kebetulan di IAIN Pontianak sudah punya gugus tugas. Kita sudah susun buku pedoman ya untuk penanganan COVID.
penanggulangan COVID-19. Nanti itu bisa jadi referensi teman-teman peserta KKL melakukan kegiatan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang mungkin gini, mungkin kawan-kawan pada ngaji, udah ada yang pada ngaji, ngajar ngaji juga bisa. Jadi apapun kegiatannya, intinya pengabdian kepada masyarakat bisa dijadikan kegiatan KKL-nya di sekitar rumahnya masing-masing. Jadi formatnya sangat sederhana, program disusun masing-masing, tidak perlu berkelompok-kelompok. Jadi semua merdeka melakukan kegiatan pengabdian selama 40 hari. Oke, Pak, ini yang perlu kita luruskan kembali pendapat teman-teman tentang KKLDR ini. Katanya kan KKLDR itu online ya, berbasis online, tapi masih ada yang offline tersebut. Perlu ditekankan kembali mungkin, Pak. Yang apa? Yang dinamakan dari apa? Yang KKLDR ini apa gitu? Ya, KKLDR itu dari rumah. Basisnya rumah. Sekali lagi ya, tempat tinggal domisili. Ya. Daring itu salah satu alat saja. Nah, tapi bisa nggak kalau kita semua pengabdian itu dilakukan di rumah KKL-nya? Bisa, sangat bisa. Contohnya apa? Dari rumah Anda bisa bikin konten YouTube, bikin apa-apa, mengkampanyekan tentang penanggulangan COVID. Atau kalian di rumah saja bisa lagi apa yang lain bisa. Kalian di rumah menulis. Ya, menulis, membuat buku yang itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Lakukan di rumah, boleh. Nah, tapi kan kita mesti paham nih, mungkin teman-teman nggak sempat atau apa kalau nulis kan, listriknya padam atau jaringan di rumahnya kurang bagus gitu kan, ini kan harus difasilitasi. Atau mungkin teman-teman ini lebih suka mengabdinya itu berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitarnya, ya silahkan kan gitu. Ini pilihan, silahkan. Jadi betul dari Mas lagi DR itu bukan dalam jaringan, bukan, tapi dari rumah. Berarti kan berangkat tuh keluar dari rumah, boleh keluar gitu, bukan hanya di rumah saja. Artinya dari itu berarti titik startnya. Ya. Kan Kembalinya juga ya. new normal. Intinya di situ. Oke, lanjut Pak. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang menanyakan apa itu koordinator kewilayahan, tugasnya, fungsi dan relevansinya dengan peserta KKLDR di wilayah tersebut. Jadi koordinator kewilayahan itu hal baru ya. Kalau di KKN Integratif mungkin ketua kelompok, tapi tidak sama, walaupun kurang lebih tidak sama. Artinya koordinator kewilayahan ini dia mengkoordinir teman-teman yang ada di sekitarnya. Koordinator kewilayahan itu dari peserta yang ditentukan oleh panitia. Nanti siapa yang ditunjuk oleh panitia dari salah satu atau salah dua orang peserta itu menjadi koordinator kewilayahan. Mereka inilah yang mengkoordinir kegiatan teman-temannya. Ingat, mengkoordinasikan saja ya, bukan menentukan si A harus begini, si B harus begitu gitu. Tapi dia mengkoordinir kegiatannya, terus memfasilitasi teman-temannya untuk pengumpulan laporan, termasuklah mengumpulkan formulir. Nah, jadi nanti pengumpulan formulir pendaftaran yang ditandatangani sebagai bukti fisik untuk pelaporan itu nanti menjadi tanggung jawab koordinator kewilayahan. Jadi dikumpulkan ke koordinator kewilayahan. Jadi tidak perlu peserta datang ke sini, tidak, cukup di koordinator kewilayahan. Nah, teman-teman memilih koordinator kewilayahan itu berdasarkan kedekatan geografis, bukan wilayah administratif. Maksud saya begini, contohnya ada teman mungkin tinggal di Sungai Raya Dalam, dia boleh memilih koordinator kewilayahannya bukan di Sungai Raya. Mungkin kalau yang di Sungai Raya koordinatornya ada di Kuala Dua gitu kan agak jauh. Dia milih aja yang di Kota Pontianak, itu boleh, karena secara geografis dia lebih dekat gitu kan. Nah, demikian juga kemarin ada salah satu peserta menanyakan dia tinggalnya di
secara administratif masuk Kabupaten Sintang, tetapi sebetulnya dia secara geografis dekat ke Melawi, maka dia silahkan pilih Melawi, nggak masalah gitu. Jadi sekali lagi ini untuk mempermudah saja koordinasi antara peserta itu sendiri, juga antara peserta dengan panitia. Mengapa kita buat seperti itu? Perlu saya jelaskan, karena keterbatasan personel panitia dan juga pembimbing. Maka nanti akan ada tangan-tangan, mohon maaf, ada mereka ini koordinator kewilayahan itu menjadi tangan kanannya. Kalau tangan kiri kan nggak bagus. Tangan kanannya panitia. Ya, tangan kanannya panitia yang membantu berkomunikasi antara panitia kepada peserta dan sebaliknya. Mungkin itu ya. Oke, berarti kalau di satu wilayah itu ada 50 orang, berarti koordinator wilayahnya menaungi 50 orang. Berarti bukan lagi pakai per kelompok ya Pak? Iya. Jadi koordinator kewilayahan itu tidak terikat dengan persyaratan jumlah minimal dan jumlah maksimal sebagaimana dulu waktu KKL yang reguler. Itu kan kita batasi satu kelompok 7 sampai 10 kurang lebih ya. Nah sekarang koordinator kewilayahan tidak, maka 40 yang sudah ditentukan oleh panitia itu. Mungkin nanti satu wilayah ada yang sangat banyak, ada yang sedikit gitu. Nah nanti bagaimana pelaksanaan tugasnya, enak dong koordinator yang sedikit ya? Gitu. Nah itu tentu yang sedikit mungkin cukup satu orang korwilnya, tapi nanti yang banyak selain korwil dibantu oleh teman-teman berapa orang yang nanti ditentukan oleh panitia. Setelah data-data masuk bisa ditentukan. Oke, mungkin banyak yang ini Pak, sentimen kayak gini pertanyaannya. Enak dong ya kerjaan koordinator wilayah tanpa ada buat laporan, tanpa ada buat apa namanya yang seperti kita tugaskan kepada peserta KKLDR lainnya. Sebenarnya berat nggak sih tugas koordinator kewilayahan ini Pak? Bisa berat, bisa juga enggak. Artinya gini, dia punya tugas lain. Dia mungkin dia tidak, kegiatannya dia, pengabdian dia itu ya mengabdi kepada teman-temannya itu, melayani teman-temannya itu. Itu kegiatan koordinator kewilayahan. Mengumpulkan laporannya, kemudian memotivasi, mengkoordinasikan teman-temannya supaya tetap bekerja, terus kemudian mengumpulkan laporan, mempelopori menjadi buku ya, fasilitator dia menerbitkan nanti kan setiap koordinator kewilayahan ini ada buku nanti nih, jadi untuk kenang-kenangan teman-teman yang melakukan pengabdian itu ada buku, jadi tertulis, bisa diwariskan ke anak cucu gitu, kalau cerita nanti kalau sempat punya cucu. Kalau sempat punya cucu. Oke Pak, selanjutnya ada lagi pertanyaan yang saya pikir ini perlu penekanan lagi, bahwa mereka yang menanyakan apakah dengan kita memberi penyuluhan, sosialisasi new normal atau bakti sosial lain seperti kerja bakti, RT dan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan KKLDR ini? Sangat bisa, sangat bisa. Sekali lagi sangat bisa. Sederhananya begini, kalian ngapain saja yang itu bernilai pengabdian pada masyarakat sekitar itu boleh, kegiatan apapun boleh dimasukkan dalam laporan kalian kegiatan sehari-hari selama 40 hari. Itu boleh. Oke, jadi dalam bentuk pengabdian apapun kawan-kawan bisa melakukan kegiatan KKLDR ini tanpa dibatasi waktu. Oke Pak, ada lagi pertanyaannya Pak tentang pemberkasan. Katanya pendaftaran online, tapi berkas harus disiapkan juga dan untuk diserahkan ke panitia. Seharusnya kalau udah KKLDR daftarnya di rumah aja cukup gitu kan? Gimana penjelasannya Pak? Ya, KKLDR tetap di rumah aja. Tapi ketika pendaftaran ini begini, perlu dipahami oleh kawan-kawan. Biasanya kita sudah permudah dengan pendaftaran itu sebetulnya selesai di Google Form. Namun demikian, untuk berkas pelaporan kegiatan kita itu kan mensyaratkan adanya formulir dan pernyataan dari peserta. Nah, tahun ini formulir dan pernyataan itu kita sudah buat dalam satu halaman saja. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya itu ada beberapa lembar yang harus ditandatangani, diselesaikan. Hari ini KKLDR kita buat cukup satu lembar saja, satu kali tanda tangan, diketahui oleh orang tua, dan jadi orang tua tidak bikin pernyataan terpisah.
tinggal tanda tangan dia, diketahui disetujui orang tua, selesai. 1 lembar saja. Itu untuk bukti pelaporan kita, karena bagaimanapun kita ini perguruan tinggi negeri, keuangan untuk pembiayaan kegiatan ini uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Nah intinya itu. Jadi ini bukti pertanggungjawaban kita itu apa ya, dari cetak mencetak ini, tidak salah satunya. Tapi kita bisa. Tidak ribet ya kawan-kawan ya.